Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan masih iman di dalam hati kita. Ini semua patut kita syukuri. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pada pertemuan sebelumnya, satu kesimpulan yang harus ingat yaitu ketika satu kata disandarkan kepada kata yang lain, dia akan bisa berubah maknanya. Seperti misal seorang pemimpin membuat jembatan. Misalnya yang membuat jembatan ini adalah Bapak Jokowi. Artinya kata-kata yang membuat jembatan ini, yang membuat ini adalah Pak Jokowi. Karena kata-kata membuat disandarkan kepada seorang presiden, maka ini adalah majazi. Artinya bukan dia yang membuat, tapi jembatan itu dibuat atas perintah beliau. Lalu ketika ada seseorang memang dia tukang bangunan, misalnya si Fulan, kita mengatakan yang membuat jembatan ini si Fulan. Maka di sini karena dia memang dia yang terjun tangan membuat, dia yang bikin, dia yang menembok, dia sebagai tukangnya, maka di sini makna hakiki. Nah, jadi kata-kata membuat jembatan akan berbeda maknanya ketika dia disandarkan kepada dua kata yang berbeda, yaitu pertama disandarkan kepada presiden atau pemimpin, penguasa, lalu kedua disandarkan kepada tukang bangunan. Itu kesimpulan daripada yang sebelumnya. Mengapa perlu kita ingat itu semua? Karena kita masih akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna kata tersebut. Di sini sebagai judulnya saja, yaitu juga kesimpulan dari keterangan yang sebelumnya, yaitu haqiqatu nisbatil af'ali lil ibad, hakikat daripada penisbatan perbuatan kepada makhluk, kepada hamba Allah. Hakikatnya adalah antariqil kasbi lal ikhtira. Ketika suatu penciptaan dinisbatkan kepada makhluk, maka hakikatnya adalah al-iktisab. Al-iktisab yaitu melakukan, melaksanakan, mengerjakan. Lal ikhtira, tidak menciptakan. Sebagaimana yang sebelumnya kita bahas, yaitu sebagai contoh sebuah rumah. Yang membuat rumah itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada seorang tukang yang membuat rumah, kita tidak bisa atau tidak akan ada orang mengatakan yang membuat ini adalah Allah. Karena pada umumnya orang berbicara simpel saja, tapi orang paham yang membuat rumah ini adalah tukang Fulan. Tapi itu orang tahu bahwa itu majazi. Karena pada hakikatnya
segala apa yang ada di dunia ini, baik itu manusia yang membuat, itu hakikatnya yang membuat adalah Allah. Tapi melalui perantara orang tersebut. Maka perantara inilah yang disebut dengan wasitah atau al-iktisab. Wasitah adalah perantara, iktisab adalah orang yang berusaha untuk membuat hal itu. Lalu ikhtilaful makna bi ikhtilafin nisbatil lafziyah. Lalu juga akan terjadi perbedaan makna ketika suatu kata itu dinisbatkan kepada kata yang lain. Maka di sini kita akan masuk, walaupun sekilas pembahasannya sudah ada di judul yang sebelumnya, karena ini masih terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatijana masyayikhina wa ulumi ulama'il muslimin fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Ikhtilaful makna bi ikhtilafin nisbatil lafziyah. Perbedaan makna akan terjadi ketika dia disandarkan kepada dua hal yang berbeda. Wa la'allaka taqul, seumpamanya engkau akan mengatakan, la tu'aqqalu nisbatul fi'lil wahidi ila fa'ilain. Tidak mungkin dinisbatkan suatu perbuatan kepada dua pelaku yang berbeda. Listihalatihi ijtima'u mu'athirina ala atharin wahid. Karena mustahilnya dua yang melakukan, dua yang memberikan bekas pada satu bekas. Fanaqulu, maka kita akan jawab itu, na'am. Ya benar, bahwa dua yang memberikan bekas tidak bisa memberikan bekas pada satu bekas. Walakinna mahalluhu idza yakun al-fi'lu idza lam yakun lil fi'li illa bima'ni wahid. Itu akan terjadi tidak mungkin dia bermakna dua. Itu kalau satu kata maknanya hanya satu. Dalam bahasa kita ada yang disebutkan mutaradifat. Satu kata bisa berarti dua. Satu kata bisa ditempatkan pada dua hal. Amma idza kana lahu ma'nayan fayakunu mujmalan mutaraddadan bainahuma fil isti'mal. Tapi kalau ada dua kata, satu kata yang bermakna dua, maka di sana akan bisa kita memilih antara makna yang mana dia bisa nyocok, tergantung qarinah dalam kalimat itu. Wa hina idzil la yamna'u itlaqu ala kullin minhuma. Dari sanalah kita tidak bisa memutlakkan bahwa kata ini akan bermakna ini, karena kata itu sendiri memiliki dua makna. Maka kita harus melihat qarinah kepada makna yang mana kita akan bawa, tergantung qarinahnya, karena kata itu sendiri memiliki beberapa makna. Seperti misalnya ada makna hakiki dan ada makna majazi. Seperti yang contoh-contoh kita sudah sebutkan sebelum ini, dan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah, insyaallah itu sangat gamblang. Di sini diberikan sebuah contoh lagi. Kama yuqalu qatala al-amiru fulana. Seperti sebuah ungkapan, seorang pemimpin penguasa membunuh si fulan. Seorang pemimpin membunuh si fulan. Lalu ada kata lagi, qatalahu sayyab. Fulan itu dibunuh oleh Algojo. Dibunuh oleh as-sayyab artinya orang yang suka pakai pedang. Artinya di sini maksudnya adalah Algojo. Dia dibunuh oleh Algojo. Orang akan paham. Orang akan paham maksud daripada pertama yang membunuhnya adalah seorang
pemimpin, penguasa di saat itu. Lalu ada kata yang lain yang membunuhnya adalah algojo. Nah, sekarang maksud daripada satu kata yang disandarkan kepada dua kata yang berbeda akan berbeda makna. Di sini kata-kata membunuh. Siapa yang membunuh di sini? Di kalimat pertama yang membunuh adalah penguasa. Dan yang kedua yang membunuh adalah algojo. Maka membunuh yang pertama tidak sama artinya dengan membunuh yang kedua. Yang pertama pemimpin itu membunuh, maknanya majazi. Karena dia bukanlah seorang pembunuh. Bahkan pegang pedang pun dia nggak bisa. Atau melihat darah pun nggak bisa. Dia seorang pemimpin, penguasa. Maka makna membunuh di sana adalah bukan membunuh yang hakiki. Tapi dia membunuh secara majazi. Artinya dia tidak membunuh, tapi dari dia datang perintah itu. Orang akan membunuh atas perintah penguasa. Lalu membunuh di kalimat yang kedua yaitu dia dibunuh oleh algojo. Nah, di sini maknanya hakiki karena memang algojo yang memegang pedang dan menebas lehernya. Nah, maka membunuh yang pertama termasuk dia adalah makna majazi. Adapun membunuh yang kedua yaitu algojo di sini makna yang hakiki. Nah, ketika kita mengatakan kalau ada orang mau bersenda gurau, nggak mau berkeras kepala, mau mengotot, maka di sini akan nampak kebodohan kita. Contoh, ketika tadi ada yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh penguasa, ada yang ngotot, dia mana bisa seorang pemimpin dia melihat darah aja nggak bisa. Gimana dia bisa membunuh? Lalu ada orang yang lain ngotot menjawab, tidak, dia yang membunuh. Yang lain bilang, tidak, dia nggak bisa membunuh. Nah, kedua orang akan berdebat. Nah, orang yang berdebat ini pun berdebat pada tempat yang salah. Dia berdebat antara yang membunuh, satunya bilang yang membunuhnya adalah algojo, satunya yang bilang membunuhnya adalah penguasa. Padahal kedua-duanya ini mereka semuanya benar. Yang mengatakan yang membunuhnya adalah penguasa, dia paham itu maksudnya adalah majazi. Lalu pendapat yang mengatakan yang membunuhnya adalah algojo, itu pun benar. Karena itu kalimat hakiki. Maka kalaulah kedua pendapat ini bentrok, tidak mau mengalah satu sama lain, maka keduanya termasuk dalam kebodohan. Karena pendapat yang ketiga itu yang paling benar, yaitu pendapat pertama benar, pendapat kedua pun benar. Masing-masing kita ambil salah satu saja dari beberapa ayat di sini. Kita ambil salah satunya saja untuk meringkas karena pembahasannya sama-sama saja. Ketika Allah berfirman, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Ketika kalian mampu mengalahkan musuh, kalian membunuhnya. Sesungguhnya kalian tidak membunuhnya, tapi yang membunuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas bahwa mereka yang menghunuskan pedang, mereka yang menebas leher musuh, tapi Allah menjelaskan bukan kalian yang membunuh, tapi Allah. Nah, ketika masalah kata-kata ini akan diperdebatkan, maka kita terjerumus ke dalam kebodohan. Jadi orang yang mengatakan musuh itu mati dibunuh oleh Allah, benar. Musuh itu mati dibunuh oleh tentara kaum muslimin, pun benar. Yang mengatakan
Allah itu menggunakan majazi, yang mengatakan yang membunuh adalah tentara itu menggunakan makna hakiki. Jadi keduanya benar. Jadi kita tidak pantas untuk berdebat antara sebagai contoh yang sering kita hadapi di sekeliling kita, ketika ada orang sakit beli obat, lalu dia bilang saya sembuh karena obat ini. Satu bilang tidak, engkau sembuh karena Allah. Kalau ini dipertengkarkan, satunya bilang tidak, saya sembuh karena obat. Tidak, saya sembuh karena Allah. Padahal semuanya benar. Maka kalau digabungkan semuanya, alangkah baiknya biar tidak terjadi konflik. Kita akan mengatakan keluar dari khilaf, keluar dari pertengkaran, maka saya disembuhkan oleh Allah melalui perantara atau sebab obat ini. Nah, itu jalan keluar. Nah, kemudian di sini juga sangat baik untuk kita perhatikan sebuah contoh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Annallaha ta'ala idza arada ay yakhluqal janin." Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sebuah janin. Janin apa itu? Yaitu calon bayi di rahim perempuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin, di sini harus diperhatikan dengan jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sebuah janin, yab'atsu malakan, Allah akan mengutus seorang malaikat. Fayadkhulur rahimah, lalu malaikat ini masuk ke dalam rahim perempuan itu. Fayakhudun nutfata biyadihi, lalu dia mengambil nutfah yang ada di rahim tersebut. Nutfah yaitu mani laki-laki yang ada di dalam rahim perempuan. Malaikat itu akan mengambil dengan tangannya. Summa yusawwiruha jasadan, lalu mani itu dibentuk. Jadi bisa jadi ini mani yang sudah beberapa lama mengendap di sana, atau kita logikan saja misalnya mani yang sudah mau jadi daging, jadi udah kayak tepung begitu bisa dibentuk. Ini logikanya saja, tapi ya karena bukan di sana pembahasan kita. Inti dari masalah kita adalah kata-kata siapa yang membuat. Allah yang membuat rumah ini, Allah yang menjadikan saya begini, atau ada makhluk yang terkait juga yang ikut serta dalam penciptaan tersebut. Itu intinya. Adapun bagaimana cara, bagaimana bentuknya, masa air mani diunyak-unyak kayak bikin gegodah, tentu ini Allahu a'lam. Kita tidak bisa menggambarkan karena bahasan kita juga bukan di sana, tapi bahasan kita adalah siapa yang menciptakan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika Allah ingin menjadikan seorang perempuan hamil memiliki sebuah janin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat masuk ke dalam rahim perempuan itu, dan dia mengambil gumpalan daging atau gumpalan mani tadi itu, dia diambil oleh tangannya, summa yusawwiruha jasadan, lalu mani atau gumpalan daging campuran yang dari mani laki dan perempuan tersebut diolah, dibentuk seperti manusia. Jasadan artinya berbentuk tubuh. Fayaqulu, lalu malaikat ini akan berkata, ya Rabb, adzakarun am unsa? Apakah aku akan jadikan janin ini laki apa perempuan? Usawi am muawwij? Apakah dia akan menjadi lurus atau dibengkok-bengkokkan?
Fayaqulu ta'ala ma syaa, maka Allah akan menjawab sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah ingin dia laki, maka Allah akan menjawab jadikan dia laki. Atau sebaliknya. Wa yakhluqul malaku, lalu malaikat itu akan membuatnya. Perhatikan konteks hadisnya adalah agar kita lebih memahami dalam bahasa kita saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Allah mau menciptakan janin di dalam perut seorang perempuan, maka Allah akan mengutus seorang malaikat. Lalu malaikat ini masuk ke dalam rahim perempuan tersebut dan mengambil bahan dasar daripada pembentukan janin atau manusia ini. Dibentuklah dia seperti bentuk manusia. Setelah dia dibentuk seperti bentuk manusia, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah janin ini kita jadikan laki atau perempuan?" Lalu Allah menjawab, kalau Allah mau menghendaki dia laki, Allah akan menjawab laki. Kalau Allah ingin menciptakan dia perempuan, Allah akan menjawab perempuan. Wa yakhluqul malaku, lalu malaikat ini membuatnya. Kita perhatikan kata-kata membuat. Jadi di sini yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan diri kita siapa? Andainya ada orang mengatakan yang menciptakan itu malaikat, tentu pada zahirnya itu tidak apa-apa juga. Lalu yang menciptakan manusia ini adalah Allah, lebih nggak apa-apa lagi. Kenapa? Keduanya benar. Karena dalam hadis diceritakan bahwa Allah mengutus malaikat untuk membuat manusia itu. Dan sesuai dengan hadis yang tadi. Jadi yang menciptakan siapa? Malaikat. Tapi dia atas perintah siapa? Atas izin siapa? Allah. Begitu juga dengan perumpamaan siapa yang melakukan hukum pancung tadi. Yang membunuh adalah Algojo, tapi atas perintah penguasa. Maka di sini yang membentuk manusia itu malaikat, tapi atas perintah, atas izin, atas ketentuan, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud kalimat ini? Kita begitu banyak diberikan contoh di sini agar kita tidak sedikit-dikit menyesatkan orang ketika dia berbicara dengan makna yang majazi atau makna yang hakiki. Ketika ada orang yang mengatakan yang membuat rumah ini adalah Allah, benar. Ketika ada orang yang mengatakan yang membuat ini adalah tukang, pun benar. Kita harus menyikapi itu. Yang salahnya adalah yang membuat rumah ini adalah tukang dengan kekuatannya sendiri, dengan kemauan dan kudrat iradat kemampuannya diri sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Itu yang salah. Artinya orang berbuat sesuatu semuanya atas izin Allah. Bitariqil iktisab. Jadi manusia atau makhluk itu dia menciptakan sesuatu berusaha. Atas usahanya dia bisa menciptakan sesuatu. Usahanya. Tapi dia tidak laisa bil ikhtira'. Dia tidak menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena semuanya atas izin Allah. Intinya adalah kita tidak masalah ada orang mengatakan saya yang membuat anak saya begini. Nah itu karena pada zahirnya maksudnya adalah seperti hakiki, yaitu dia yang memberi makan, memelihara anaknya. Yang salah adalah ketika dia mengatakan saya yang membuat anak saya begini, serta meyakini bahwa semuanya apa yang terjadi pada anaknya adalah karena dia sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Maka dia akan terjerumus
kepada kelompok yang pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas, yaitu Jabariyah atau Qadariyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah keluar dari itu semua, yaitu ketika kita ambil contoh seorang anak tadi, saya sebagai orang tuanya yang membuat anak saya sampai begini, tentu berkat izin dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kita kaitkan dengan Allah, tapi kita hanya sebagai sarana untuk memberikan atau menjadikan apa yang Allah ciptakan. Sebagai contoh kecil juga, ketika seseorang berdoa, "Ya Allah, murahkanlah rezekiku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal." Apakah duit itu tiba-tiba datang di depan sejadah begitu? Tidak. Besok paginya ada temannya mengajak dia kerja, tahu-tahu mendapatkan gaji yang lumayan. Berkat apa? Doanya yang semalam. Jadi yang memberikan rezeki siapa? Temannya atau Allah? Kedua-duanya. Allah yang menggerakkan hati temannya untuk datang dan mengajaknya masuk ke sebuah kerjaan yang gajinya besar, berkat doanya yang semalam. Jadi yang turut andil dalam memberikan rezeki itu, pertama yang berhak dari tidak ada menjadi ada adalah Allah, dan Allah menciptakan sarananya. Nah, jadi sarana ini juga termasuk makhluk. Tapi ketika ada orang yang mengatakan sarana ini yang membuat dia ada, itu berarti lafaznya adalah memakai lafaz hakiki, bukan majazi. Nah, ketika dia paham ada lafaz dan majazi dan hakiki, dia tidak akan bingung. Baik orang mengatakan dia yang rezeki atau Allah yang memberi aku rezeki, dia tidak akan mempermasalahkan, karena semua itu pada dasarnya orang akan paham. Secara umum manusia akan paham bahwa manusia hanya berusaha, tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. فإذا فهمت اتضح لك أن الفعل يستعمل على وجوه مختلفة ولا تناقض بينهما. Ketika engkau paham maksud daripada semua ini, engkau tidak akan bingung, bahkan engkau tidak akan panik ketika ada dua kata yang berlawanan atau dua pemahaman yang berlawanan. Kita tinggal mengambil jalan tengah. Satunya yang mengatakan ini ada karena Allah, satunya mengatakan ini ada karena makhluk. Maka kita datang sebagai pendamai dari semua itu. Ini ada atas izin Allah, berkat si fulan, berkat makhluk. Di sini baru sangat-sangatlah panjang, seperti penjelasan sebelumnya, yaitu membedakan antara kata yang disandarkan kepada Allah dan kata yang disandarkan kepada makhluk. Jadi semuanya pada umumnya ini akan sama saja, yaitu kita ambil seperti Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya mereka membuat sesat banyak manusia. Itu sama juga dengan contoh-contoh sebelumnya, yaitu ada sekelompok, ada benda seperti patung atau seperti orang yang membuat orang tersesat. Ada orang menipu kita sehingga kita tertipu. Tapi kita akan paham, yang membuat kita tertipu, yang membuat kita tersesat bukan orang itu, tapi adalah Allah, tapi melalui perantara orang-orang tersebut. Kiranya sampai sini dulu pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan kalau kita ingat-ingat kembali kajian kita saat ini hanya penguatan dan pengulangan daripada bahasan-bahasan sebelumnya. Dan saya pun mengira mungkin bahasan kita hari ini sebenarnya bisa digabungkan dengan satu makna dengan pembahasan yang sebelumnya, tapi kita tidak mau melompat-lompat kitabnya dengan harapan kita akan mendapatkan keberkahan terutama dari pengarang kitab ini. Maka kita tidak lompat-lompat, kita baca secara cepat-cepat saja. Maka kesimpulan pertemuan kita kembali pada pagi ini adalah pelengkap makna dari kajian kita yang sebelumnya. Maka insya Allah pertemuan kita yang berikutnya akan berjudul dengan At-Ta'zimu Bainal Ibadah wal Adib. Menghormati, menghargai, mengagungkan, apakah dia bagian dari ibadah atau bagian daripada adab. Ketika kita menyanjung, mengagungkan Rasulullah, apakah kita beribadah, apakah akan dikategorikan ibadah atau dimasukkan ke dalam kategori adab kita. Tunggu pembahasannya lebih detail lagi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.